Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling pada mata kuliah dasar-dasar BK dengan dosen pengampu Bapak Hilman Rofi Asmi, MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Lois Octavia, 2. Ivana Rofide, 3. Anjeli Ratnasari, 4. Yeni Hidayah, 5. Siti Mardia. Latar belakang BK. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Dalam bimbingan dan konseling, konselor haruslah memenuhi asas-asas dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pemenuhan asas-asas bimbingan itu akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan atau kegiatan. Begitu pula dengan prinsip bimbingan dan konseling yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan. Selanjutnya, definisi bimbingan. Bimbingan dalam bahasa Inggris adalah guidance, yang berarti menunjukkan, menentukan, atau mengemudikan. Secara harfiah, bimbingan atau guidance yang berarti mengarahkan atau to direct, memandu atau pilot, mengelola atau memanage, dan menyetir atau to steer. Menurut Nelson, pada tahun 1972, bimbingan adalah upaya untuk membantu individu memahami dirinya dan dunia tentangnya atau sebagai upaya agar individu mencapai realisasi diri yang maksimal. Menurut Suherman, pada tahun 2009, mengemukakan arti bimbingan, yakni proses bantuan pada individu sebagai bagian dari program pendidikan yang dilakukan oleh tenaga ahli agar individu mampu memahami dan mengembangkan potensi secara optimal dengan tuntutan lingkungan. Menurut Soekardi dan Kusmawati, tahun 2008, bimbingan dapat didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan oleh seorang konselor terhadap individu atau sekelompok individu yang dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis dengan tujuan agar individu atau kelompok individu dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Menurut Dr. Rahman Natawijaya mengemukakan bahwa bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dari beberapa pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu agar mampu mencapai perkembangan diri yang lebih optimal. Materi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Mbak Siti Mardia. Saya persilahkan. Aspek-aspek penting yang diperoleh dalam proses bimbingan. Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Bimbingan merupakan bantuan bagi individu. Bimbingan bertujuan mengembangkan potensi secara optimal. Definisi konseling.
Secara etimologi, konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama. Dalam bahasa Inggris, konseling disebut counseling yang berarti nasihat, anjuran, pembicaraan, dan penyuluhan. Menurut Kavanagh, konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor untuk memperoleh suatu hubungan antara pemberi bantuan yang terlatih dengan seorang yang mencari bantuan. Aska mengumumkan bahwa konseling sebagai hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada konseli, menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu kliennya mengatasi masalah-masalahnya. Menurut Bima Walgio, konseling atau penyuluhan adalah bantuan yang dilakukan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu untuk mencapai kehidupannya. Bisa disimpulkan bahwa konseling adalah kegiatan tatap muka antara konselor dengan konseli dalam rangka pemberian bantuan untuk memahami diri dan permasalahan yang dihadapi. Baik, materi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Mbak Yeni Hidayah. Tujuan bimbingan dan konseling. Menurut Abin Syamsuddin, tujuan bimbingan dan konseling adalah agar individu dapat mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan yang optimal. Menurut Suherman, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu agar dapat mencapai tujuan-tujuan seluruh aspek perkembangan dan kehidupannya yang meliputi pribadi, sosial, akademik, dan karir. Fungsi bimbingan dan konseling. 1. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman BK yang akan menghasilkan pemahaman bagi anak tentang diri dan lingkungannya, seperti pendidikan, pekerjaan, budaya, dan norma agama. Kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi BK dalam upaya mencegah anak agar tidak menemui permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Ketiga, fungsi perbaikan diri dan penyembuhan. Fungsi perbaikan adalah fungsi bimbingan konseling dalam membantu anak mengatasi berbagai masalah yang dihadapi baik dalam kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak supaya memiliki pola pikir yang rasional dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga dapat merencanakan dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif. Keempat, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu membantu anak supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat, normal, dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Kelima, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki anak. Keenam, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran merupakan fungsi BK dalam membantu anak untuk memilih dan memantapkan penguasaan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan bakat, minat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Ketujuh, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri sendiri dan dengan lingkungannya secara optimal. 8. Fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi membantu staf sekolah untuk mengadaptasikan program pengajaran dengan minat, kemampuan, serta kebutuhan anak. Fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang pada seluruh aspek kepribadiannya. Yang terakhir, fungsi advokasi.
Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu konseling berupa pembelaan terhadap hal-hal konseling yang mengalami perlakuan diskriminatif. Baik, materi selanjutnya akan disambung lagi oleh rekan saya, Mbak Ivana Rofida. Saya persilahkan. Prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua, satu prinsip umum, dua prinsip khusus. Prinsip umum meliputi 1. Bimbingan berhubungan dengan sikap, tingkah laku, dan lainnya. 2. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. 3. Masalah yang tidak dapat dipecahkan di sekolah harus diserahkan pada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. 4. Bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. 5. Bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan sekolah yang bersangkutan. 6. Pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. 7. Terhadap program bimbingan harus ada penilaian yang teratur. Prinsip-prinsip khusus meliputi 1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. 2. Bimbingan dan konseling sebagai proses individualisasi. 3. Bimbingan menekankan hal yang positif. 4. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. 5. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. 6. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. Asas-asas dalam bimbingan dan konseling terdapat 11 asas yang meliputi 1. Asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan. 2. Asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli yang mengikuti atau menjalani layanan yang diperuntukkan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor wajib membina dan mengembangkan kesukarelaan. 3. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan dapat bersikap terbuka atau tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. 4. Asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Guru pembimbing atau konselor perlu mendorong peserta didik atau konseli untuk dapat aktif dalam setiap layanan atau kegiatan yang diberikan kepadanya. 5. Asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik
atau konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling. Diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenali diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing atau konselor hendaknya mampu mengerahkan segala layanan bimbingan dan konseling bagi berkembangnya kemandirian peserta didik atau konseli. 6. Asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau konseli dalam kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik atau konseli pada saat sekarang ini. 7. Asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap peserta didik atau konseli dapat selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. 8. Asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Dalam hal ini, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi sangat penting dan harus dilaksanakan secara sebaik-baiknya. 9. Asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. 10. Asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau konseli yang sekiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. 11. Asas tutwuri handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau konseli untuk lebih maju. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Mbak Lois. Saya persilahkan. Bidang-bidang dalam bimbingan dan konseling. Terdapat 4 bidang dalam bimbingan dan konseling. Bidang yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dapat membantu siswa agar menemukan dan mengembangkan pribadi yang menerima dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat dan jasmani. Yang kedua, terdapat bidang bimbingan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah berusaha membantu peserta didik mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi dengan budi pekerti, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Yang ketiga, ada bidang bimbingan belajar. Dalam bidang bimbingan belajar, pelayanan bimbingan dan konseling dapat membantu peserta didik dalam menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan.
sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau terjun ke lapangan pekerjaan. Nah, yang terakhir, bidang yang keempat yaitu bidang bimbingan karir. Dalam bimbingan karir ini, pelayanan bimbingan dan konseling ditunjukkan untuk mengembangkan potensi diri pengembangan dan menetapkan pilihan karir. Selanjutnya, ada jenis layanan dalam bimbingan konseling. Terdapat 10 layanan dalam bimbingan konseling. Yang pertama, ada layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, seperti lingkungan satuan pendidikan bagi peserta didik baru dan objek-objek yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan melancarkan peran di lingkungan baru yang efektif dan berkarakter. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi di bidang ini yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik agar dapat menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir atau jabatan dan pendidikan lanjut secara terarah, objektif dan bijak. Yang ketiga, terdapat layanan penempatan dan penyaluran. Dalam layanan penempatan dan penyaluran ini, layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di kelas, kelompok belajar, peminatan atau lintas minat, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler secara terarah, objektif, dan bijak. Yang keempat, ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini dalam bimbingan dan konseling dapat membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan dalam melakukan, berbuat atau mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan di sekolah, madrasah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan tuntutan kemajuan dan berkarakter cerdas yang teruji sesuai dengan potensi dan peminatan dirinya. Yang kelima, ada layanan konseling perorangan. Dalam layanan konseling perorangan ini, BK atau bimbingan konseling yang dapat membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya melalui prosedur perseorangan. Lanjut, yang keenam adalah layanan bimbingan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok ini, bimbingan dan konseling dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir atau jabatan, dan pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang teruji melalui dinamika kelompok. Lanjut, yang ketujuh yaitu layanan konseling kelompok. Dalam layanan konseling kelompok ini, BK dapat membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang teruji melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Di layanan konsultasi ini, BK dapat membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara atau perlakuan yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang teruji. Yang kesembilan, ada layanan mediasi. Dalam layanan mediasi ini, BK dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang teruji. Oke, yang terakhir, yang ke-10, layanan advokasi. Dalam layanan advokasi ini, layanan bimbingan dan konseling dapat membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak yang dirinya yang tidak diperhatikan atau
dapat mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.